Om Swastiastu. Halo Sobat Otomasi, perkenalkan nama saya Ika Dek Angaditya Putra dari kelas 7 ATO dengan NIM 1915344019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek Sistem Pengawasan K3 di PT PLN Indonesia Power, yang mana proyek ini saya kerjakan bersama teman-teman saya, yakni ada Perkenalkan, nama saya Edewo Gede Agung Raisa Giovanni dari kelas 7 ATO dengan NIM 1915344047. Pada proyek kali ini saya merancang bagian hardware. dan juga Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia Benoval dari kelas 7 BTO dengan NIM 1915344004. Pada proyek ini, saya bertugas sebagai perancang software. dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Rahayu LT. Saya dari kelas 7B Teknik Otomasi NIM 1915344036. Pada proyek kali ini saya bertugas sebagai perancang software. Baiklah, tidak lelah tadi anggota dari kelompok 6 yang mengerjakan proyek kontrol otomatis dengan judul Sistem Pengawasan K3 di PT PLN Indonesia Power Bali PGU. Secara garis besar, alat yang kami buat bertujuan untuk mengawasi penggunaan K3 di PT PLN Indonesia Power. Dan harapan kami dengan adanya alat ini dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan juga dapat meningkatkan kedisiplinan para karyawan PT PLN Indonesia Power untuk menggunakan kelengkapan K3 pada area bekerja, dikarenakan PT PLN Indonesia Power itu sendiri memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Baiklah, mari kita simak video berikut ini mengenai proses pengerjaan alat kami dan juga hasil dari alat yang telah kami rancang. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada alat ini. Terdapat 3 alat utama, yakni webcam, lalu PC, dan juga monitor. Webcam digunakan untuk mengambil objek yang akan dideteksi. Lalu yang kedua, PC digunakan untuk mengolah data hasil objek deteksi tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu monitor digunakan untuk menampilkan hasil dari objek detection yang telah diolah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang telah kelompok kami buat. Dan di sini kami menggunakan PC dikarenakan keterbatasan biaya. Namun sebenarnya teman-teman sekalian bisa menggunakan mini PC seperti Jetson Nano dan juga Latte Panda, sehingga alat yang rekan-rekan buat akan menjadi lebih ringkas. Kemudian cara kerja dari alat kami secara umum yaitu webcam akan mengambil gambar yang kemudian akan dikoneksikan ke model AI yang sudah kita buat. Nah, model di sini sudah kita train dengan berbagai macam dataset, yang itu dengan dataset face mask dan juga safety helmet. Kemudian setelah diimplementasikan ke model, maka model akan secara otomatis mengklasifikasikan mana yang sudah menggunakan K3 dengan lengkap. Dalam hal ini ada face mask dan juga safety helmet, dan mana yang belum. Kemudian output dari identifikasi tersebut akan dikirim ke data logger. Dalam hal ini kita menggunakan spreadsheet sebagai data logger, yang kemudian dapat diakses melalui landing page dari Google Site. Baiklah, pada perancangan hardware, pertama-tama kelompok kami mempersiapkan webcam sebagai kamera yang akan menangkap objek yang akan dideteksi. Di sini Raisa bertugas untuk melakukan pengecekan tersebut, dan juga di sini Raisa juga mempersiapkan opsi lanjutan lainnya seperti menggunakan IP kamera, sehingga nantinya selain bisa menggunakan webcam, bisa juga menggunakan IP kamera yang mana itu akan menjadi wireless atau sedikit menggunakan kabel. Baiklah, selanjutnya perancangan hardware dan juga software. Ini adalah tugas yang saya dapatkan, di mana saya bertugas untuk menggabungkan antara hardware dan softwarenya. Jadi di sini saya juga mempersiapkan kembali kamera yang telah dilakukan quality check oleh Raisa. Lalu saya juga mempersiapkan monitor dan juga PC-nya. Selanjutnya, berikutnya saya juga mempersiapkan di bagian software. Saya turut membantu untuk meningkatkan
tingkat keakurasian, saya juga membantu labeling dan juga menambahkan dataset. Selanjutnya saya juga mempersiapkan data logger yang digunakan dengan menggunakan Google Spreadsheet, di mana saya membantu membuat program dari Google Spreadsheet-nya menggunakan AppScript sebagai ekstensinya. Lanjut ke perancangan software. Di sini, Rahayu mendapatkan tugas untuk mencari dataset yang akan di-training nantinya. Kemudian selain itu, dia juga bertugas untuk membuat label dari setiap kategori yang ingin kita deteksi. Dalam hal ini yaitu safety helmet dan juga face mask. Setelah proses pengumpulan dataset dan pelabelan selesai, maka dilanjutkan dengan proses pemodelan. Nah, pada proses ini saya bertanggung jawab untuk membuat model dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, model ini akan mempelajari dataset yang telah kita kumpulkan tadi untuk membedakan apakah seseorang itu menggunakan K3 dengan lengkap atau tidak. Kemudian, hasil output tadi akan dikirimkan ke data logger. Dalam hal ini kita menggunakan spreadsheet sebagai data loggernya. Baiklah, ini merupakan tangkapan layar monitor ketika kelompok kami melakukan pengujian, yang mana kelompok kami melakukan pengujian terhadap 4 kategori. Kategori yang pertama tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan helm. Kategori yang kedua hanya menggunakan masker. Kategori yang ketiga menggunakan masker dan menggunakan helm. Dan kategori yang terakhir hanya menggunakan helm. Dari keempat kategori yang kami lakukan ini, hasilnya sangat memuaskan, yang mana hasil pembacaan objeknya, objek detectionnya itu di atas 0,7, sehingga ini dapat dikategorikan akurat. Ini merupakan tampilan dari data logger pada spreadsheet, di mana pada spreadsheet akan dikirimkan jika terjadi pelanggaran pada pendeteksian, dan juga ini berisikan waktu real time, kemudian jenis pelanggaran dan juga bukti pelanggaran berupa potongan foto. Dan ini merupakan tampilan data log Google Spreadsheet setelah kita perbesar gambarnya. Baiklah, ini merupakan hasil tangkapan layar monitor ketika kami melakukan pengujian di PT Indonesia Power, namun karena keterbatasan kesempatan dan sedang dilaksanakan yang overhaul di PT Indonesia Power, sehingga hanya sedikit yang dapat kami lakukan pengujian. Dan ini merupakan tampilan data log Google Spreadsheet pada pengujian di PT Indonesia Power. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kelompok kami rancang. Nah, di sini adalah landing page-nya, yang mana di sini ada judulnya yakni Sistem Pengawasan K3 di PT PLN Indonesia Power Bali PGU, yang mana ini merupakan tugas mata kuliah proyek kontrol otomatis. Nah, di sini ada misi proyek kami, yang mana misi proyek kami adalah untuk meningkatkan kedisiplinan akan penggunaan K3 di lingkungan PT PLN Indonesia Power Bali PGU. Lalu terdapat 3 hal yang melatar belakangi. Hal yang pertama itu merupakan karena K3 itu merupakan hal yang penting untuk mewujudkan zero accident. Lalu yang kedua itu adalah risiko kecelakaan kerja di PT PLN Indonesia Power Bali PGU itu sangat tinggi. Dan latar belakang yang ketiga itu adalah kurang efisiennya pengawasan K3 di PT PLN Indonesia Power Bali PGU. Lalu bagaimana cara kerjanya? Di sini juga terdapat yakni gambaran umumnya saja melalui citra wajah, kamera, mini PC, output monitor dan juga data logger. Nah, untuk penjelasan data kerjanya kami akan cantumkan di sini berupa tombol yang akan go to link YouTube nantinya. Lalu di sini juga ada semacam contoh saja untuk nanti kita taruh video tutorialnya. Lalu di sini ada tim. Di sini juga kita bisa mengetahui, kita bisa melihat nama-nama tim kami, yang mana Angga, Saki, Raisa dan juga Rahayu. Setelah itu, dan yang paling terpenting di website ini adalah adanya data logger. Nah, jadi data logger ini untuk memudahkan nantinya para staff K3L di PT Indonesia Power Bali PGU melihat siapa saja yang sering melakukan pelanggaran, dan agar bisa digunakan untuk melakukan tindak lanjut lainnya. Nah, di sini langsung muncul data loggernya. Nah, di sini seperti ini data-data pelanggarannya muncul, fotonya juga dan juga waktunya beserta dengan jamnya juga dan jenis pelanggarannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa langsung menuju data file loggernya di sini, ataupun juga kita menggunakan tombol di sini untuk langsung menuju ke datanya, sehingga bisa di-download berupa file Excel seperti itu. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai website yang telah kelompok kami buat.
terdapat beberapa kesimpulan dapat ditarik. Yang pertama, yang mana sistem pengawasan ketiga dapat dirancang dengan menggunakan PC sebagai microcontrollernya dan juga dengan menggunakan YOLO V5 dan tentunya menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, yang kedua, untuk dapat meningkatkan tingkat keakurasian dari hasil pembacaan object recognition dapat ditingkatkan dengan menambahkan dataset dan juga dengan melakukan penambahan nilai epoch pada saat melakukan training data. Dan kesimpulan yang ketiga yang dapat ditarik itu ialah data dari hasil pembacaan object recognition dapat disimpan dengan menggunakan data logger dengan berbasis spreadsheet seperti yang kelompok kami laksanakan pada saat ini. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan untuk melihat histori data-data pelanggaran yang terjadi. Baiklah, saya mewakili kelompok saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Semoga video ini bermanfaat dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.